Di pesawat, sebuah koper tiba-tiba jatuh dan terkena dengan seorang pria yang duduk di bawah. Masker oksigen juga jatuh. Saat ini sebagian besar penumpang di pesawat kehilangan kesadaran. Dengan cepat, pesawat itu sudah memecahkan menjadi dua, jatuh ke sebuah pulau kesepian. Orang-orang yang beruntung masih hidup panik, takut menemukan orang yang mereka cintai. Mereka kurang tahu kenapa pesawat meledak, juga kurang tahu di mana tempat ini. Tapi baling-baling pesawat terbang masih berfungsi, fragmen yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalamnya. Kemudian, seorang pria berjalan ke sisi berlawanan dari blower. Dalam sekejap, blower itu sudah meledak dan menerbangkan banyak puing. Seperti bom-bom yang menjatuhkan ke manusia. Saat pemeran utama pria Dawson sedang berpikir tentang cara untuk menyelamatkan orang. Tidak mudah menyelamatkan seorang ibu. Tapi baru berbalik kepala untuk melihat, sayap pesawat berputar, hampir jatuh. Tapi di situ, seorang wanita berhamil dan seorang pria sedang di bawah dan tidak tahu apapun. Dawson dengan buru-buru berlari seperti terbang ke arah sayap pesawat itu. Lebih beruntung, dia sampai tempat waktu dan membantu dua orang itu lolos dari kematian. Sedangkan pemuda ini, pasti sudah menggunakan keuntungannya sepanjang hidup. Baru saja mengubah hidup kecil ini. Kemudian, mereka perlahan-lahan tenang, lalu membantu saling untuk menyelamatkan orang-orang lain. Ketika Dawson lepaskan bajunya, segera melihat luka di tubuhnya. Dia segera menekan rasa sakit untuk membalut lukanya sendiri, tetapi lengannya tidak bisa menjangkau. Untunglah pada saat ini, pemeran utama wanita adalah Juliet muncul, membantu Dawson membalut luka dengan hati-hati. Sampai malam, orang-orang masih hidup sudah membakar api. Ingin menggunakan asap dari api untuk menarik perhatian kapal di laut. Orang menggunakan makanan yang tersisa di pesawat untuk berbagi satu sama lain. Sedangkan Dawson dan Juliet sedang berbicara tentang penyebab terjadi kecelakaan ini. Saat itu, dari dalam hutan menyebar sesuatu bunyi sangat menakutkan. Membuat semua orang sangat takut dan harus berdiri di atas satu sama lain. Hanya melihat satu persatu pohon kelapa jatuh, sedangkan suara itu semakin besar. Semua orang merasa sangat takut karena di hutan pasti akan hal yang sangat menakutkan. Tapi masih beruntung, mereka masih hidup lewat semalam dengan aman. Kebesokan hari, 3 orang berkelana ke hutan, mereka ingin menemukan perangkat komunikasi di bagian lain pesawat. Tidak ada cara lain, bahkan jika ada binatang liar di hutan. Kemudian mengirimkan sinyal mara bahaya masih merupakan tugas utama mereka. Setelah hujan deras, mereka sudah menemukan bagian kepala pesawat. Dawson gunakan semua kekuatan untuk membuka pintu. Untunglah sedikit takut tapi tak bahaya. Berita baiknya adalah kaptennya masih hidup, tetapi peralatan komunikasinya rusak. Semua orang duduk untuk mendiskusikan apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Bunyi yang mengerikan itu muncul sekali lagi. Saat ini, semua orang dalam siaga tinggi kemudian kapten keluar untuk memeriksa situasi. Semua orang sangat takut dan kurang tahu bikin apapun. Kurang tahu apa itu tapi itu sangat menakutkan. Mereka sangat takut dan berlari seperti hantu mengejar. Mereka takut bahwa orang lanjut akan mati adalah diri mereka. Untunglah setelah hujan, mereka masih hidup dengan aman. Tapi mereka mengangkat kepala, semua orang tercengang. Itu adalah darah dan daging kapten bercampur dan digantung di pohon. Adegan ini sangat kejam, pasti ada makhluk yang sangat menakutkan yang tidak mereka ketahui. Beberapa orang mereka segera memegang interkom rusak, lalu dengan cepat kembali tempat pesawat jatuh. Tapi pada saat ini, karena distribusi makanan yang tidak merata, jadi 2 orang ini sudah bergegas berjuang. Memang benar bahwa sedikit makanan yang tersisa, membuat semua orang egois. Dawson kemudian menarik 2 orang itu, lalu bilang dirinya sudah menemukan interkom. Hanya memperbaikinya, nanti mereka akan memanggil penyelamat. Interkom memberi orang harapan untuk bertahan hidup. Para pembuat onar akhirnya tenang. Ben adalah orang yang ditugaskan untuk memperbaiki interkom. Sedangkan orang-orang lain berjalan ke pinggir laut untuk mencari makanan. Untunglah interkom sudah memperbaiki selesai, namun di sini tidak ada sinyal. Ben tidak ingin membuang baterai jadi dia menyuruh semua orang untuk pergi ke titik tertinggi pulau ini. Baru bisa menyala sinyal penyelamatan. Melihat hutan kematian itu membuat Juliet pusing.
Tapi tidak ada cara lain, kelompok orang mulai memanjat ke tempat paling tinggi di gunung ini. Dengan cepat, mereka sudah sampai sebuah tempat sangat luas. Tetapi mereka berdebat apakah akan menggunakan intercom di sini atau tidak. Tiba-tiba dari hutan menyebar bunyi yang menakutkan. Pada saat semua orang menoleh untuk melihat, mereka sudah berdiri tak bergerak di tempat. Mata melihat makhluk misterius berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa orang dengan panik berlari, hanya seorang pria dengan berani masih berdiri dan mengeluarkan pistol. Untung hewan menakutkan itu akhirnya jatuh. Kemudian semua orang mendekat untuk melihat segera tercengang. Hewan yang baru saja ditangkap adalah beruang kutub. Tapi beruang kutub bukan tinggal di kutub kan? Kenapa dia lagi muncul di belahan bumi selatan? Apalagi di hutan, dapat es di mana? Hal ini makin aneh membuat orang-orang bingung. Tapi mereka tidak tega untuk menyelidiki kebenaran. Karena misi yang darutan sekarang adalah menyala sinyal. Kemudian mereka ke tebing paling tinggi. Akhirnya intercom sudah menangkap sinyal. Tapi hal yang mereka dengar, membuat orang merasa sangat takut sampai bulu-bulu di belakang leher mereka. Seorang wanita memegang intercom untuk menemukan bantuan. Tapi hal yang dia mendengar adalah suara orang mati di pulau sebelumnya. Selanjutnya, sinyal mara bahaya yang dipancarkan berjalan dalam satu siklus. Ben berdasarkan pada menebak jumlah siklus. Jika tidak menebak salah. Lalu diputar lagi dan lagi. Dalam selama 15 tahun. Saat ini, semua orang tercengang. Tempat pesawat jatuh juga tempat muncul beruang kutub. Lalu ada sinyal dari seseorang yang meminta bantuan dari 16 tahun yang lalu, kurang tahu bagaimana hidup atau mati. Pada malam, kelompok orang itu menyala api lagi. Kemudian diskusikan apakah akan menyembunyikan ini dari yang selamat. Karena sekali orang kehilangan harapan, konsekuensinya pasti akan sangat tidak terduga. Ketika diskusi selesai, semua orang berbaring di rumput dan tidur nyenyak. Karena dataran tinggi jadi tidak khawatir tentang masalah diserang oleh hewan. Kebesokan hari, kelompok orang turun gunung dan memilih cara tersembunyi kebenaran, berkata bahwa tidak ada sinyal. Hanya merakit komponen elektronik. Tingkatkan kapasitas intercom, maka lain kali pasti mendapat bantuan. Semua orang menjadi semangat, dengan cepat mengumpulkan koper. Lalu menemukan hal yang bisa digunakan lagi. Tapi sampai malam, ketika semua orang sedang tidur, terbangun oleh suara yang mengerikan. Semua orang waspada membawa senter dan senjata. Mari berlari ya. Semua orang panik seperti hantu mengejar, tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Tapi sampai ketiga hewan hitam itu lari ke hutan. Semua orang akan tahu bahwa itu adalah 3 babi hutan yang gemuk. John segera tersenyum, merasa sangat senang. Ini bukan sebuah makanan yang enak kan? Beberapa hari kemudian, Ben memikirkan cara untuk meningkatkan kapasitas intercom dengan enggan. Karena, sinyal semakin kuat, kesempatan penyelamatan mereka semakin tinggi. Tidak bisa menolak setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi yang lain masih berebut masalah makanan. Akhirnya, John sudah paham. Dia mengeluarkan sekotak pisau dengan panjang masing-masing 6,66 cm dan berkata, "Jika ingin hidup, terpaksa harus berburu babi hutan untuk makan." Kemudian, beberapa orang mulai berburu. Sedangkan orang-orang lain menemukan kayu bakar untuk membakar daging, atau menyala api. John bersandar pada bekas gigi di batang pohon, perlahan memasuki gua babi hutan. Tiba-tiba dari rerumputan terdengar suara. Bagian 1 film ini sampai ini sudah berakhir. Ayo follow saya untuk menonton bagian lanjut ya. Sampai jumpa lagi.